Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk saudara-saudaraku yang baru bergabung dengan persekutuan doa Jumat pagi Pekerja Kristiani dari Bank Rakyat Indonesia. Kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan melalui renungan pagi dengan tema Tuhan selalu menolongku. Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius 10 ayat 30 dari Perjanjian Baru dan juga dari Perjanjian Lama dari Mazmur 121 ayat yang kedua. Mari kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan bacaan yang kedua diambil dari Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan berkenan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026, kita sudah memasuki Pekan Paskah yang terakhir, yaitu Pekan Paskah yang ke-7. Dan minggu ini adalah minggu pekan terakhir dalam kita menjalani masa Paskah di tahun 2026, sebelum kita semuanya nanti akan memasuki Hari Raya Pentakosta yang akan jatuh pada hari Minggu berikutnya. Di Hari Raya Pentakosta atau hari ke-50 setelah Paskah, hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merayakan turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan pengikut Yesus pada waktu itu yang ada di Yerusalem. Dan ketika pagi ini saya dan saudara dituntun melalui tema Tuhan selalu menolongku, maka menjadi sebuah refleksi bagi kita bahwa Pentakosta adalah bukti paling nyata bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Bukti paling nyata bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pentakosta adalah jaminan bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan sebagai yatim piatu. Tema Tuhan selalu menolongku menemukan dasarnya pada hari raya Pentakosta. Karena sejak hari itu penolong yang agung telah diberikan kepada kita, penolong yang akan menyertai kita, penolong yang akan menghibur kita, dan penolong yang akan menguatkan kita seumur hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Pernahkah kita berada di sebuah situasi di mana kita benar-benar menemukan jalan buntu? Masalah datang bertubi-tubi, entah itu masalah pekerjaan, masalah dengan kesehatan kita, masalah dengan keluarga kita, ataupun masalah dengan masa depan kita. Dan pada waktu itu rasanya kita merasa tidak ada satupun orang yang mau menolong kita. Dan sering kedagingan kita berbisik, "Di manakah Tuhan? Mengapa ini terjadi pada diri saya?" Namun sebagai orang beriman, kita memiliki sebuah kepastian yang indah. Sebuah lagu yang tadi sudah kita nyanyikan dan sering kita nyanyikan berkata bahwa Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Tadi dikatakan dalam Injil Matius 10 ayat 30, "Sehelai rambut di kepalaku takkan terjatuh tanpa seizinmu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar mengapa kita bisa begitu yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong kita, bahkan di saat keadaan terlihat paling gelap sekalipun. Yang pertama, bahwa penolong kita adalah pencipta semesta. Dikatakan dalam Mazmur 121 ayat 2, "Pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Inilah yang menjadi penolong kita, bukan penolong yang terbatas. Karena jika kita berharap kepada manusia, manusia punya keterbatasan. Manusia bisa lelah, manusia bisa ingkar janji, ataupun manusia bisa tidak mempunyai kemampuan. Akan tetapi penolong kita, seperti yang disebutkan dalam Mazmur 121 ayat 2, pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya penolong kita adalah penolong yang tidak terbatas. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Jika Dia sanggup mengendalikan bintang-bintang di langit, Dia pasti sanggup untuk mengendalikan dan juga menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Lirik lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, "Tuhan selalu menolongku, tidak pernah meninggalkanku." Mengapa? Karena bagi Allah tidak ada perkara yang terlalu besar untuk Dia selesaikan, dan tidak ada masalah yang terlalu kecil sehingga Dia mengabaikannya. Refleksi yang kedua, bahwa pertolongan dari Tuhan itu detail dan personal. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya mengurus hal-hal yang besar di dunia ini. Tetapi mari kita perhatikan bait lagu yang diadopsi dari Matius 10 ayat 30. "Sehelai rambut di kepalaku takkan terjatuh tanpa seizinmu." Ini adalah sebuah gambaran betapa detailnya kasih Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rambut adalah bagian tubuh yang seringkali tidak kita hitung jumlahnya. Kita bahkan tidak peduli
jika ada beberapa helai rambut yang rontok saat kita menyisir. Tetapi pagi hari ini kita memperoleh pengajaran melalui Injil Matius 10 ayat 30 bahwa Tuhan peduli dengan hal yang kecil. Jika hal sekecil rambut saja ada dalam kontrol dan perhatian Tuhan, apalagi kita yang diciptakan begitu sempurna di hadapan Tuhan. Selanjutnya dari Injil Matius 10 ayat 30, kita percaya bahwa Tuhan memperdulikan masa depan kita. Baik pergumulan kita dalam pekerjaan kita sehari-hari, pergumulan kita dalam rumah tangga, masa depan kita untuk pekerjaan kita, masa depan kita untuk rumah tangga kita, untuk kesehatan kita, masa depan anak-anak kita, semua diperdulikan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menjaga kita dengan setengah hati. Dia akan menolong kita dengan sangat detail. Dia tahu ketika kita menangis, Dia tahu persis apa yang kita butuhkan sebelum kita bahkan ingin menyuarakan di dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, refleksi yang ketiga, sering kita merasakan rasanya pertolongan itu terlambat ketika kita menghadapi masalah. Mengapa rasanya pertolongan Tuhan datang terlambat? Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita mengeluh karena merasa kita sudah berdoa lama, tetapi keadaan belum juga berubah. Disinilah iman kita diuji, dan mari kita pahami konsep waktu kita atau kronos dan juga waktu Tuhan atau kairos. Waktu kita menuntut pertolongan yang cepat. Sedangkan waktu Tuhan atau kairos, bahwa Tuhan memberikan pertolongan yang tepat. Waktu kita atau kronos fokus pada kenyamanan sesaat. Tetapi waktu Tuhan fokus pada pembentukan karakter dan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, syair lagu Tuhan adalah penolongku akan membawa kita untuk lebih memahami betapa Tuhan selalu menolong kita. Pertolongan Tuhan mungkin tidak selalu datang dalam sebuah mukjizat yang instan, yang dapat mengubah keadaan dalam semalam. Bahkan kadang pertolongan Tuhan datang dalam bentuk kekuatan yang ekstra untuk membuat kita mampu berjalan melewati badai tersebut tanpa kita terjatuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, merasa-rasakannya dalam kehidupan kita perhatikan setidaknya ada 3 perenungan bagi kita. Ketika kita sekarang memasuki Minggu Paskah yang ke-7, sebelum nantinya kita akan memasuki Hari Raya Pentakosta. Yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah tertidur untuk selalu menjaga kita. Yang kedua, bahwa Tuhan peduli sampai hal-hal yang paling detail dalam kehidupan kita. Perenungan yang ketiga,
bahwa pertolongannya selalu tepat waktu, tidak pernah terlalu cepat, dan tidak juga terlambat. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hadapi hari esok bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan selalu bersandar pada pertolongan dari Tuhan, Sang Penolong yang setia. Dan mari kita selalu mengikrarkan dalam iman, dimanapun keadaan kita, apapun keadaan kita, bahwa Tuhan selalu menolongku. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan sambut berkat Tuhan yang sudah kita terima melalui sabdanya pada pagi hari ini dengan kita menyanyikan kembali, Tuhan selalu menolongku.